kita harus waspada. Karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Nah, ini baru mantap teman-teman semuanya. Pak Prabowo hapus semua pinjol dan tolong akhiri semua kesulitan rakyat Indonesia. Setuju nggak teman-teman semuanya? Setuju nggak? Saya tanyain dulu, setuju atau tidak teman-teman semuanya. Kalau setuju, ketik setuju dalam kolom komentar dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kenapa hal seperti itu saya angkat lagi hari ini? Saya perhatikan, Bapak Prabowo ini cukup tegas gitu loh. Bahkan 2 bulan sudah Bapak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sudah banyak tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Dan ketegasan-ketegasan itu sangat luar biasa. Kita sebagai masyarakat Indonesia sangat mengapresiasi. Tapi, nah ini ada tapinya teman-teman semuanya. Tapi, sejauh atau sesingkat yang saya perhatikan memang masih kurang dari 100 hari kerja. Tapi Bapak Prabowo masih memikirkan soal rakyat miskin ya. Bapak Prabowo melancarkan satu program andalan dia. Yang pertama adalah makan gratis. Sekarang Bapak Prabowo menekankan untuk swadaya pangan. Ya, oke, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Sebagai Presiden Republik Indonesia ini sangat luar biasa kalau lebih mementingkan rakyat Indonesia. Kita mengapresiasi banyak banget dan mengucapkan ribuan terima kasih. Makan gratis dan petani pun akan dimakmurkan. Ini harapan Bapak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Oke. Dan di awal-awal menjabat, Bapak Prabowo telah menandatangani Perpres penghapusan hutang petani, nelayan, dan UMKM. Hebat ya, walaupun praktek di lapangan kita belum tahu seperti apakah. Kita berharapnya jangan sampai terjadi moral hazard di lapangan. Ada pemanfaatan dari oknum-oknum. Dan para menteri yang mendapatkan kewenangan langsung untuk mengurus hal ini sampai ke lapangan, tolong mudah-mudahan program yang dibikin oleh Bapak Prabowo ini mencapai sasaran dan tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan penghapusan hutang atau pemutihan BI checking yang telah ditandatangani oleh Bapak Prabowo Subianto. Oke. Habis itu saya melihat juga pidato Menteri Keuangan dan ada juga di sana didampingi oleh Menteri Ekonomi yang menyampaikan ekonomi Indonesia naik sampai 5% katanya kan, dan targetnya akan mencapai 8%. Oke. Tapi di sisi lain soal pinjaman online ya, ini belum tersentuh sama sekali. Judi online, pinjol ilegal telah ditekankan kepada Kementerian Komunikasi. Bapak Prabowo telah menyampaikan itu kalau bisa itu dibasmi. Dan gak main-main, langsung ditangkap, diblokir. Bahkan dari orang kementerian itu sendiri ada oknum-oknumnya yang bermain juga saat ini sedang diproses. Ini luar biasa. Pinjol ilegal, luar biasa. Pinjol legal, sampailah di giliran pinjol legal. Kenapa pinjol legal tidak pernah tersentuh sama sekali? Ada apa gitu? Dikirain pinjol legal tidak ada permasalahan. Buktikan ke lapangan. Hampir semua masyarakat Indonesia yang sudah bermain dengan pinjaman online berakhir dengan tragis. Dengan pemiskinan massal. Jangankan untuk biaya hidup ya, untuk dia membeli pakaian, untuk dia membeli sendal, untuk yang dia mau makan pagi sore aja nyaris tidak ada. Sejak mereka terjebak di pinjaman online, mereka sangat sulit lepas. Inilah harapan kita kepada Bapak Prabowo, menghapus pinjaman online yang tidak layak supaya mengakhiri kesulitan di masyarakat Indonesia. Masyarakat sudah sangat sulit. Walaupun katanya indeks ekonomi Indonesia meningkat hari ini, tapi saya nggak tahu ya. Saya membacanya bukan secara globalnya, tapi yang lebih
saya lihat adalah orang yang mengalami dampak langsung besarnya bunga pinjaman online, singkatnya tenor yang diberikan, besarnya uang pemotongan, kejamnya cara penagihan. Ini yang saya perhatikan. Sampai detik ini belum ada satu solusi pun yang mewadahi atau menampung mereka untuk menyelamatkan mereka keluar dari jeratan ini. Ada OJK, seakan-akan ini harapan besar. Tapi pada dasarnya OJK tidak bekerja serius untuk rakyat yang terdampak langsung dengan pinjaman online. OJK menyampaikan banyak rakyat yang tidak tahu diri. Tapi saya nggak tahu rakyat RI mana yang kata OJK yang tidak tahu diri. Pinjam lebih dari beberapa aplikasi pinjol tapi tidak mau bayar. Mereka bukan tidak mau bayar, tapi mereka tidak mampu bayar. Harta mereka sudah dihisap. Hasil kerja mereka sudah dikuras. Mereka ini hidup seperti di zaman penjajahan Jepang, Romusa. Mereka bekerja, duit mereka diambil dengan dalih bunga pinjol. Kalau tidak membayar, data mereka disebar, mereka dipermalukan, mereka akan dipenjara dan segala macam. Ini sudah lebih dari penjajah waktu di zaman Jepang dulu menjajah Indonesia. Ya kan? Romusa gitu loh. Mereka bekerja ini sudah hampir ke sana arahnya. Mereka bekerja mati-matian, mendapatkan gaji selama 1 bulan, tapi gaji mereka tidak bisa mereka nikmati untuk makan mereka. Ya, ini lebih untuk bayar hutang. Kalau tidak dibayarkan ke hutang, banyak dampak yang akan mereka terima. Ya, Bapak Prabowo selalu ngomong, musuh negara. Banyak asing yang menginginkan negara kita ini. Banyak asing yang ingin mengincar negara kita ini karena penghasilan kita cukup luas. Tapi sadar nggak Bapak? Asing sendiri melalui orang dalam, melalui ordal yang ada di negara kita, itu telah menghancurkan rakyat Bapak. Ya, jelas-jelas pinjaman online, perang digital sekarang, ya, di mana-mana rakyat ditekan dengan data mereka. Sadar nggak Bapak Prabowo gitu loh? Saya hanya melampirkan atau menyambung suara dari semua subscriber saya, orang yang mengalami langsung tentang kekejaman pinjaman online. Kalau Bapak masih mencari data yang ada di OJK, seumur hidup Bapak tidak akan percaya bahwa pinjol melakukan tindakan anarkis. Tapi coba Bapak bentuk satu tim untuk menyelidiki rakyat ke bawah. Kalau enggak Bapak uji langsung untuk meminjam di 97 pinjol legal yang ada di OJK hari ini. Coba ditelatin. Ya, kalau enggak coba diperhatikan berapa bunganya. Sesuai enggak dengan aturan OJK? OJK menerapkan 0,1% sampai 0,3% untuk pinjaman di bawah 1 tahun. Faktanya yang terjadi enggak ada yang sesuai. Kemana masyarakat harus melapor? Melapor ke OJK, OJK bilangin itu sudah sesuai dengan aplikasi. Sesuai dari mana? Orang aturan OJK 0,1 sampai 0,3. Sekarang pinjam 20 juta, balikin 40 juta. Apakah ini dikatakan sesuai? Dalam jangka waktu 9 bulan. Nggak masuk di akal sama sekali gitu loh. Makanya harapan masyarakat Indonesia, Bapak Prabowo Subianto menghapus pinjaman online yang tidak layak sama sekali demi mengakhiri kesulitan masyarakat yang ada hari ini. Kalau memang Bapak belum bisa menindaki dari pinjaman online, Bapak tindak dulu otoritas jasa keuangan. Bagaimana kinerja mereka tentang pengawasan pinjaman online? Apakah sebatas terlepas dari pengawasan saja? Habis itu OJK menemukan ada tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pinjol, OJK membiarkan. Apa seperti itu yang disebut dengan mengawasi? Ya, ini harapan kita kepada Bapak Prabowo Subianto. Tapi kalau enggak juga, enggak ada tindakan yang nyata juga, jangan salahkan rakyat Bapak nanti. Mereka hanya mampu meminjam tapi tidak mampu lagi membalikkan gitu loh. Ya, mereka sudah kebingungan. Di awal mereka melihat iklan dengan tipu daya yang sangat luar biasa. Pinjam sampai 80 juta, kembaliin bunganya hanya 80.000. Itu pun dihitung selama 1 bulan. Ya. Kalau orang meminjam dengan tenor 10 bulan kali 80.000 dalam sebulan, 800.000 cuman bunganya dari pinjaman 80 juta. Faktanya tidak sesuai dengan iklan itu. Kemana dia harus melapor? Ke pihak yang mengiklankan? Nggak akan mungkin, karena dia menampung iklan, karena dia dibayar. Ya, ke YouTube ini contohnya, kita komplain ke YouTube, kenapa ditayangkan ini iklan pinjol? Nggak bisa. Ya, namanya YouTube dia sebuah wadah, dia sebuah market.
Memang itu tujuan dia, untuk ada orang yang mau masang iklan, duit masuk untuk perusahaan dia. Tapi ini harusnya ada pengaturan iklan ini, biar tidak makin banyak rakyat yang terjebak. Jangan sampai dulu Bapak baru sadar setelah pinjaman online ini bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Dan setelah rakyat Bapak banyak yang mengakhiri hidup baru Bapak sadar. Rasa saya sudah cukup, sepanjang pinjol hadir di Indonesia, sudah berapa banyak orang yang kehilangan nyawa. Tapi kenapa yang dikambing hitamkan selalu pinjol ilegal? Kalau bertanya kepada OJK, data OJK selalu pinjol ilegal. Tapi fakta di lapangan itu pinjol legal. Ya, pinjol yang besar-besar. Hanya saja OJK nggak serius dalam hal ini, sehingga OJK nggak mau membongkar dalam hal itu. Ya, OJK ya lebih, ya nggak peduli juga gitu. Saya nggak tahu ya, entah terjadi kong kali kong antara OJK dengan pihak pinjol atau kayak mana. Tapi sejauh ini, sampai detik ini, saya tidak melihat tindakan nyata dari OJK benar-benar ingin menyelamatkan rakyat Indonesia. Kecuali ada satu kasus yang viral, itu baru OJK-nya hadir. Seakan-akan OJK menunggu timbal balik dalam hal itu. Dan menurut teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, setuju atau tidak kalau Bapak Prabowo mengambil tindakan dari hal ini? Dan untuk teman-teman juga, menjelang Bapak Prabowo mengambil satu keputusan, setuju atau tidak teman-teman memutus semua komunikasi yang ada? Setuju atau tidak teman-teman untuk gagal bayar pinjol? Ya, daripada gali lubang tutup lubang. Setuju nggak teman-teman semuanya galbay nasional daripada gali lubang tutup lubang? Setuju nggak teman-teman semuanya stop bayar pinjol daripada menjual aset-aset yang ada? Ketik semuanya di dalam kolom komentar. Ya, dan untuk teman-teman yang baru mengalami jatuh tempo, atau Anda baru hari ini ditagih oleh debt collector karena sudah terlanjur meminjam di pinjol, lanjutkan untuk menonton video yang mau saya tayangkan ini. Dan untuk teman-teman nanti yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, tinggal klik link yang sudah saya sematkan di dalam deskripsi di dalam video ini. Ya, klik linknya dan Anda silahkan telepon Medi Broni dan bergabung di grup WA saya, biar kita cari jalan yang terbaik untuk Anda bebas dari pinjaman online ini. Yang baru jatuh tempo, lanjutkan dulu menonton video ini ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Ini solusi tepat bagi Anda yang masih mengalami baru jatuh tempo, telat bayar, atau tidak mampu bayar di pinjaman online per akhir tahun 2024 ini. Solusi yang paling tepat buat Anda ya, karena saya perhatikan di sini hampir semua teman-teman menyatakan kewalahan, stres, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua diserang habis-habisan oleh debt collector pinjol, pastinya kebingungan. Dan di sini ada juga yang masih sibuk mencari talangan dana karena setiap hari mereka diancam dan dicaci maki. Bingung kan? Teman-teman harus melapor kemana, mencari solusi kemana, bertanya kepada siapa? Bingung nggak sih sendiri? Oke, buat teman-teman semuanya, ini simain baik-baik. Baik Anda yang mengalami telat bayar di pinjol legal, pinjol raksasa, pay letter, dan lain sebagainya. Ya, ini semuanya hampir sama loh. Selagi mereka itu tidak bertemunya antara si pemberi dan si penerima, antara si kreditur dan si debitur, itu kita sebut dengan pinjaman online, karena dia berbasisnya hanya sebatas via online melalui gadget Anda masing-masing. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan yang namanya berbagai macam versi dan versi yang lainnya. Oke, buat teman-teman semuanya, solusi yang paling tepat yang saya perhatikan di sini adalah satu-satunya gitu loh. Teman-teman itu jangan pernah lagi berkomunikasi dengan yang namanya debt collector. Nggak bisa teman-teman semuanya gitu loh. Selagi Anda masih berkomunikasi, selagi Anda masih menerima telepon, ya, itu nggak bisa Anda berdamai dengan diri Anda. Dari kemarin-kemarin saya sudah sampaikan 3 kekuatan besar yang ada pada dirimu: telepon, WhatsApp, dan email. Banyak teman-teman menyatakan, "Bang, saya tidak bisa ganti kartu, saya nggak bisa hapus WA, ini demi kepentingan pekerjaan dan segala macam." Oke, saya sampaikan, kalau memang Anda tidak bisa memutus semua komunikasi, saya bilang di video itu, Anda harus berdamai dengan pemikiran. Pemikiran Anda harus kuat. Dia bilang, "Oke bang,
Jadi sejak saya mendengar abang, saya akan kuat. Tapi kenyataan yang terjadi, nggak bisa, ya. Orang yang menyatakan kuat itu tiba-tiba dia menghubungi saya kembali dengan dia diancam bahwa dia telah disomasi oleh pihak pinjol. Berarti kan sama aja, ya. Padahal somasi itu saya tanyain, somasi itu dikirim melalui apa? Saya bilang, melalui WhatsApp, bang. Lah, saya kemarin udah bilang kok. Kekuatan mereka ada di telepon, WA, dan email. Ya kan? Kamu bilang tidak bisa memutus komunikasinya karena ini perihal urusan pekerjaan. Kamu berjanji akan menguatkan mental, tidak lagi terpengaruh dengan ucapan debt collector. Tapi kenapa kamu malah terpengaruh? Iya, saya disomasi bang, mau diproses ke jalur hukum. Tidak ada. Ya. Somasi itu dilayangkan melalui email, somasi itu dilayangkan melalui WA, somasi itu dikatakan melalui telepon. Nggak lepas dari kekuatan itu. Saya bilangin, ini pinjaman online kawan-kawan semuanya, ini pinjaman online. Apapun tetap mereka berbasis online. Nggak mungkin dia datang ke rumah, ini surat somasi untukmu. Nggak mungkin dia datang ke rumah, ini surat elektronik untukmu. Kan nggak mungkin. Melalui sarana komunikasi pribadi tadi, telepon, WhatsApp, dan email. Ini bukan Anda mau dibawa ke ranah hukum, tidak. Ini permainan debt collector. Ya, debt collector berupaya bagaimana Anda bisa terpengaruh, bagaimana Anda bisa yakin bahwasannya ini akan berisiko fatal. Supaya apa? Supaya debt collector bisa kembali mengambil tagihan, denda, plus bunganya. Ini tujuan debt collector. Maka dari itu saya himbaulah teman-teman dari kemarin. Saya bilangin, kawan-kawan semuanya, solusi yang paling tepat, satu-satunya solusi yang bisa menyelamatkan Anda hari ini adalah modalnya 20.000. Kan saya bikinin di video. Modal 20.000. 20.000 datang ke tempat orang menjual kartu GSM. Udah beli. Habis itu daftar dengan nomor NIK yang berbeda atau nomor NIK dan KK yang berbeda. Jangan pakai nomor NIK Anda. Ya kan? Karena kita takutnya data-data ini kan bocor semuanya. Anda sudah pernah mendapatkan promosi pinjol melalui Telkomsel atau melalui sarana-sarana pribadi, terserah GSM Anda apa, IM3 atau One apa gitu loh. Pernah nggak Anda mendapatkan SMS dari pinjaman online ini? Pasti ada gitu loh. Menandakan apa? Menandakan kita patut mencurigai keamanan data kita yang ada. Makanya ketika kita mengganti nomor, usahakan jangan pakai nomor NIK kita yang kita pakai untuk meminjam di pinjaman online. Ini tujuannya kawan-kawan semuanya. Makanya dari kemarin itu saya selalu mengingatkan teman-teman semuanya, satu-satunya kekuatan pinjol ada di tangan Anda, telepon. Anda ketika Anda sudah mendapatkan yang namanya telepon, saya yakin sehebat apapun mentalnya, tetap Anda akan terpengaruh. Kenyataannya benar. Ya, padahal sudah berjanji itu, saya akan perbaiki mental saya bang. Berarti nggak ada itu ya, yang gini. Oke. Pinjol ini menguasai loh kawan-kawan. Kita ini sibuk dengan rasa bersalah. Kita sibuk dengan rasa penyesalan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan telepon lagi, dengan caci maki, dengan hinaan, pikiran tetap terganggu. Ya, sehebat apapun Anda gitu loh. Karena Anda terikat perasaan di dalam hal ini. Terikat suatu penyesalan di dalam hal ini. Terikat dengan rasa bersalah dalam hal ini. Itulah menyebabkan kenapa Anda sangat sulit berdamai dengan pemikiran Anda sendiri gitu loh. Ya, kalau teman-teman tidak putus juga komunikasi ini, percaya sama saya, yang terjadi apa? Hutang yang 3 aplikasi ini bisa menjadi 5. Bisa menjadi 10. Kenapa? Karena Anda ketakutan terus gitu loh. Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya, solusi yang paling tepat adalah memang memutus komunikasi ini adalah solusi yang paling tepat. Selagi kita biarkan komunikasi ini lancar dan terjalin dengan pihak pinjol, kita akan selalu dikelabui dan dipengaruhi dengan kata-kata yang dipakai oleh debt collector. Semua drama yang tercipta, semua ketakutan yang tercipta tidak terlepas dari telepon masuk dari si pinjol. Ya, habis itu WA, itulah yang teman-teman sampaikan, akan diproses ke jalur hukum, dikirimin surat somasi. Teman-teman sibuk kan, bang, apakah ini benar? Bang, apakah ini benar? Apa jawaban yang Anda terima yang sudah DM saya? Saya bilang apa? Itu benar, saya bilangin. Ya, yang benar itu apa? Bukan benar Anda diproses ke jalur hukum, tidak. Benar Anda sudah menerima surat itu gitu loh, yang dikirim oleh debt collector melalui WhatsApp. Ya cuman itu.
Tapi bukan berarti Anda benar mau diproses ke jalur hukum. Tapi karena kebaperan Anda tadi, Anda membawa rasa bersalah, Anda membawa rasa penyesalan, Anda sulit untuk berdamai dengan diri sendiri, akhirnya Anda terpengaruh dan Anda membenarkan ucapan yang dilontarkan melalui WhatsApp. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, ayolah, ini menjelang akhir tahun loh. Hebat banget cara penagihan mereka gitu loh. Kalau Anda berharap di tahun 2025 pinjaman online tidak memakai lagi debt collector, itu Anda salah gitu loh. Justru mereka akan memperbanyak debt collector di tahun 2025. Kenapa? Karena tahun 2025 OJK menurunkan bunga pinjol. Otomatis pinjol akan lebih banyak diminati. Ya. Dan kalau pinjol sudah banyak diminati, akan lebih banyak lagi yang gagal bayar. Kalau banyak yang gagal bayar, si pinjol butuh banyak tenaga penagih hutang. Jadi jangan kebalik gitu loh. Kalau teman-teman berpikir 2025 kita akan pinjol akan dihabiskan debt collectornya, salah, akan diperbanyak. Bunganya turun, peminat akan banyak, yang galbay pasti lebih banyak. Debt collector bekerja lebih giat. Ya, itu. Habis itu WA. Anda dikirimin surat-surat elektronik, surat dari lawyer, ini segala macam melalui email kan? Ya, telepon, WA, email, sama aja konsepnya gitu loh. Poinnya sama teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, solusi yang paling tepat sekarang, ya, mau Anda ikuti, mau tidak Anda ikuti, kalau bisa semuanya sepakat, putus semua komunikasi. Ini solusi yang paling tepat. Tapi kalau komunikasi ini masih ada, terus aja itu kata aman, benar dia akan berkunjung, benar saya akan diproses ke jalur hukum. Kata-kata ini tidak akan pernah tertinggal dalam pemikiran teman-teman semuanya. Kenapa? Karena Anda membaca setiap hari, Anda melihat setiap hari. Jadi buat teman-temanku semuanya, dimanapun Anda telat bayar per hari ini, ya tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 ya, 10 Desember atau 11, tanggal 10 atau 11 sih. Pokoknya yang jelas di bulan Desember ini mendekati akhir tahun. Tolong buat teman-teman semuanya, komunikasi ini penting banget gitu loh. Saya tahu semua yang kepanikan yang terjadi itu, yang Anda pertanyakan sama saya, ini tidak terlepas dari telepon, WhatsApp, dan email tadi gitu loh. Tidak keluar dari sana. Terus Anda berasumsi gini, Bang, kalau saya ganti kartu, nomor kontak darurat saya akan dihubung. Anda salah. Ya kan? Anda ganti kartu, tidak ganti kartu, nomor Anda aktif, tidak aktif, Anda respon atau tidak Anda respon, yang kontak darurat tetap akan mereka hubungi. Kenapa? Karena dia membutuhkan perpanjangan tangan dari orang sekitar Anda. Ya, ini pinjaman online, jadi bagi Anda yang tidak terjangkau oleh mereka sampai ke daerah, kontak darurat inilah yang mereka ajak nanti untuk kerjasama. Mereka adu domba Anda dengan kontak darurat. Bagaimana PR-nya kontak darurat Anda akan melakukan penagihan terhadap diri Anda. Itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah terlalu fokus dulu ke kontak darurat gitu loh. Yang jelas selamatkan dulu pemikiran Anda. Anda ganti dulu nomor, WA, email. Oke, sudah Anda ganti. Sekarang mereka menyerang lebih kencang kepada kontak darurat. Oke, sampaikan sama kontak darurat Anda, kalau masih ada yang menagih mengatas nama saya berhutang dan segala macam, saya minta tolong suruh datang ke alamat saya. Itu aja. Anda sampaikan seperti itu aja gitu loh. Anda tantang, Anda bukan takut gitu loh, tapi Anda tantang. DC yang datang ke rumah itu tidak seburuk yang Anda pikirkan. Dan tidak semua debt collector juga akan berkunjung ke rumah Anda. Karena tidak semua pinjol mempunyai akses sampai mengunjungi Anda ke daerah Anda gitu loh. Ya. Jadi Anda harus lawan hal ini. Untuk membungkam kontak darurat Anda harus sampaikan seperti itu. Anda nggak perlu sandiwara, oh itu penipuan, jangan direspon. Kayak mana kita membatasi? Orang dia punya handphone kok, dia yang punya kartu kok kita yang membatasi. Oh jangan diangkat itu, jangan direspon. Nggak bisa kita kendalikan. Ya, yang bisa kita lakukan adalah, oke, kalau memang dia masih menghubungi Anda, ya mohon maaf atas ketidaknyamanan dijadikan kontak darurat, minta tolong saya nanti kalau dia masih nelpon suruh datang ke rumah saya. Kalau untuk melakukan pembayaran secara online, saya mohon maaf, saya tidak bisa. Begitu ketegasannya. Dan kontak darurat pun akan menyampaikan dengan hal yang sama kepada si debt collectornya. Debt collectornya akan kebingungan. Kenapa? Karena dia tidak mampu hadir ke tempatmu. Ya, tapi kalau Anda bilangin ini, wah itu penipuan segala macam, panjang perdebatannya nanti. Oke, buat teman-teman semuanya ingat, pinjol ini tidak ada resiko yang berbahaya.
Karena ketidakadaan risiko yang berbahaya, makanya Anda dihadapkan dengan debt collector yang lebih gencar-gencar dalam menagih. Anda dihadapkan dengan debt collector lebih buas dalam menagih. Tujuannya apa? Supaya Anda merasa ketidaknyamanan, Anda merasa ketakutan, Anda merasa kecemasan. Akhirnya Anda gali lubang tutup lubang ke aplikasi lain. Oke? Buat teman-teman semuanya, selesai Anda mendengar ini, semuanya dipraktekkan. Kalau tidak Anda praktekkan, Anda rugi, kuota Anda terbuang, hasilnya nggak ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.